Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya di Fajar Berkah, pasti berkah. Nah, sebelum kita mulai topik pada kali ini, perkenalkan nama aku Nisrina Nurrohmah. Dan di sini aku punya temen yang gak kalah cantik nih. Siapa nih? Masya Allah, makasih loh. Jadi aku Salsa nih, ngomong-ngomong hari ini kan aku lagi semangat banget. Aku pengen tahu topik hari ini tuh apa sih, Kak? Nah, kita ini bakal membahas tentang kecerdasan spiritual yang ditemani oleh Ustadz Agung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak Ustadz? Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah. kabar Teh Nisrina dengan Teh Salsa? Sehat? Alhamdulillah. Semoga pemirsa di rumah juga gak kalah sehat ya. Tuh. Kan setahu aku tuh kecerdasan spiritual tuh dia benar-benar bermanfaat banget ya bagi individu maupun masyarakat nih. Tapi kayaknya pengetahuan aku mengenai itu tuh masih sedikit. Aku pengen tahu nih lebih lanjutnya ya Pak Ustadz ya. Boleh ya Pak? Nih boleh kira-kira Kak Nisrina ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aku sih, Pak Ustadz, sebenarnya kecerdasan spiritual itu apa sih Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa VTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Teh Nisrina dan Teh Salsa yang dirahmati Allah. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang memang harus kita miliki. Bahkan seorang mengatakan bahwa kecerdasan spiritual itu adalah God's gift. Artinya kecerdasan terbaik dibanding dengan intelektual dan emosional. Ya, jadi kecerdasan spiritual harus dimiliki terutama untuk orang-orang Muslim. Karena semua agama juga memiliki kecerdasan spiritual gitu. Ya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan di Islam sendiri itu kecerdasan spiritual itu yang dimaksudkan tuh apa ya Pak Ustadz? Baik. Di dalam agama kita, di dalam agama Islam, seluruh nabi dan rasul itu menyampaikan tentang kecerdasan spiritual yang pertama kali itu. Apa itu Pak Ustadz? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan di mana kita mampu memanage diri kita dan mempercayai ada sosok yang luar biasa di luar kita yang selalu memperhatikan kita. Jadi mengakui adanya nilai-nilai kemampuan besar yang ada pada diri kita ini, itu adalah kecerdasan spiritual di dalam kita, atau dikatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam Islam itu. Gitu. Tauhid mungkin Ustadz, atau Ya, bagaimana? betul, tauhid. Karena ini di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang didakwahkan itu bukan ubudiyah dulu, tetapi tauhidiyah dulu. Iya, tauhid dulu atau keimanan dulu. Maka di dalam agama kita atau agama Islam disebutkan bahwa keimanan itu salah satu bentuk dari kecerdasan spiritual. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika kita melakukan ibadah seperti saum saja, saum Ramadan, itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi semua rangkaian ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan bukti kecerdasan spiritual kita. Begitu. Tapi Pak Ustadz, kan berarti kalau gitu berarti secara gak langsung mungkin kecerdasan spiritual itu bisa meningkatkan kualitas hidup gitu ya Pak Ustadz? Betul, pasti. Nah, tapi gimana, maksudnya gimana sih maksud dari bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang itu gitu? Kecerdasan spiritual ini bisa meningkatkan kehidupan kita dalam mengarungi bahtera dunia ini, kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa kehidupan dunia ini ada naik dan turun, ada ujian, kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dengan kecerdasan spiritual ini akan menjadikan masalah-masalah yang kita hadapi ataupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan bersandar kepada yang maha menyelesaikan masalah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari manfaat dari kecerdasan spiritual ini sangat banyak sekali. Di mana-mana kita ditempa oleh musibah atau diberi anugerah, maka ketika kita ditimpa musibah, orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan mendasarinya dengan kesabaran. Tetapi apabila kita diberi anugerah,
maka akan menutupinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang cerdas secara intelektual, secara emosional, tidak memiliki kecerdasan spiritual, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nih. Oh, jadi dibandingkan kecerdasan emosional sama intelektual mungkin lebih penting dari Iya, betul. Tapi Pak Ustadz, itu kan aku tuh pernah baca nih katanya iman kita tuh naik turun tuh Pak Ustadz. Yazidu wa yanqus ya. Nah itu tuh apa ya, keterkaitan sama kecerdasan spiritual itu apa ya Pak Ustadz? Baik, keimanan kita itu betul kata Miss Lina tadi bahwa yazidu wa yanqus, bahwa keimanan kita kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Nah, dan bisa dicirikan seandainya keimanan kita sedang naik, maka amal soleh kita akan naik. Tetapi kalau iman kita turun, maka amalan kita juga bisa turun ke salsa. Tetapi dengan kecerdasan spiritual ini, maka keimanan kita akan semakin seimbang, gitu ya. Iman kita akan semakin seimbang. Kenapa? Karena untuk memupuk kecerdasan spiritual harus dilakukan sesuatu yang bisa membangkitkan atau ngecas lagi kecerdasan spiritual itu. Itu dengan pengajian, dengan ikut kajian seperti ini, ataupun kita mengikuti rajin membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini bisa membangkitkan diri kita atau bisa mempengaruhi kecerdasan spiritual kita sehingga seimbang ataupun tidak yazid yanqus tadi. Jadi kecerdasan spiritual ini bisa membuat keimanan kita menjadi stabil gitu tadi. Gak naik gak turun ya Pak Ustadz ya. Tuh Caca dengar kok aku ya Pak Ustadz ya. Tapi ini Pak Ustadz, kalau misalkan iman kita lagi turun nih Pak Ustadz, ada cara meningkatkan laginya itu gimana sih Pak Ustadz? Sebetulnya keimanan kita itu pasti yang digoda, pasti digoda ya. Bisa dengan dua hal kan penggoda kita itu, satu setan, yang keduanya adalah dunia. Gitu ya. Biasanya ketika iman kita turun, maka cara membangkitkannya adalah ada 5 hal kata Rasulullah SAW. Yang pertama, berusaha untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian rajin sholat malam, saum di malam hari, kemudian juga selain dari itu juga ya melakukan saum di antara gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya keimanan kita lagi meningkat kembali gitu. Ini tuh Pak Ustadz kayak lagunya Tombo Ahti. Ya betul. Gimana tuh? Itu dari hadis Rasulullah. Tapi Pak Ustadz jangan suruh nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Bahaya. Mau Pak Ustadz mau nyanyi juga. Suaranya Pak Ustadz beda dengan Caca Handika. Tapi Pak Ustadz nih kan kayak yang Pak Ustadz tadi bilang, kadang kita tuh imannya lagi naik turun ya. Nah, kadang ada juga orang yang pas imannya lagi naik tuh kita jadi merasa orang paling benar, paling suci. Nah, cara menghindari itu tuh kayak gimana sih Pak Ustadz? Betul. Tadi Ning, bahwa ternyata ketika keimanan kita sedang di atas, setan juga tetap akan menjadi sesuatu, akan menggoda kita. Nah, sehingga ketika kita naik kemudian menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi sombong dan lain sebagainya, maka harus selalu menutupinya dengan syukur. Syukur ya. Nah, pemirsa nih, buat pemirsa yang mau tanya-tanya seputar topik pada kali ini, jangan lupa hubungin kita di 0813 9447 7912. Nah, buat pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini, tetap di Fajar Berkah, pasti berkah.